Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pidi Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Hari ini Anda akan memasuki pertemuan kedua dari mata kuliah kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang definisi, prinsip, dan karakteristik pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Jika di semester kemarin kita membahas definisi IPS dan membedakan apa perbedaan antara social sciences, social studies dengan social knowledge, itu bisa kita pelajari lebih lanjut di pertemuan sebelumnya. Hari ini di pertemuan dan mata kuliah ini kita akan membahas tentang definisi secara khusus pada terminologi mengapa nama mata pelajaran ini ilmu pengetahuan sosial. Mengenai definisi sosial, secara kita sudah sepakat bahwa sosial itu adalah segala sesuatu berkenaan dengan masyarakat, di mana masyarakat ini adalah objek kajian ilmu sosial. Ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Said Hamid Hasan tahun 96. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tertukar antara ilmu dengan pengetahuan. Kedua istilah ini menimbulkan kekeliruan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penggunaan istilah sehari-hari karena eh, istilah ini sebenarnya mengacu pada bahasa aslinya dari bahasa serapan bahasa Arab al-ilm atau al-ilmu. Al-ilmu artinya bisa berarti ilmu ataupun pengetahuan. Nah, dari sinilah kemudian muncul miskonsepsi dan juga kekeliruan seolah-olah ilmu dengan pengetahuan itu sama. Pada dasarnya secara teoritis, ilmu dengan pengetahuan itu berbeda definisinya. Kita akan lanjut dulu kepada pengetahuan. Pengetahuan itu didefinisikan sebagai informasi yang diketahui oleh seseorang atau sekelompok orang dan kebenarannya bersifat subjektif. Misalnya, ketika Anda mendapatkan informasi tentang sesuatu, maka itu sifatnya pengetahuan. Namun, kita lihat definisi ilmu, muncul lagi di dalam definisinya itu istilah pengetahuan. Nah, maka bisa kita simpulkan ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan, tetapi tentang apa? Maka itu akan secara spesifik dalam definisi ilmu sendiri sebagai pengetahuan tentang suatu bidang. Pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu atau suatu metode ilmiah. Sehingga dapat menjelaskan secara rinci, detail, dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Menjelaskan apa dalam definisi ini? Tentu menjelaskan suatu bidang tentang pengetahuan tertentu. Berbeda dengan pengetahuan yang kebenarannya subjektif, kebenaran yang disandarkan pada ilmu sifatnya umum karena sudah melalui check and recheck atau cross check dengan referensi dan juga empirik bukti nyata di dalam kehidupan ataupun fenomena sosial yang sehari-hari terjadi. Maka ketika saya menyampaikan ini, jelas saya menggunakan metode ilmiah, misalnya dengan menggunakan referensi yang berbagai macam, lalu saya sintesiskan dan analisis menjadi definisi. Tetapi ketika saya sampaikan materi ini kepada Anda, sifatnya bukan ilmu, tetapi menjadi pengetahuan bagi Anda. Nah, bagaimana caranya agar pengetahuan yang Anda dapatkan dari saya bisa menjadi ilmu? Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode ilmiah. Makanya kenapa setiap kali slide di pertemuan-pertemuan yang lain pun saya selalu mencantumkan referensi yang saya pakai di bawah kanan pojok di bagian kanan pojok bawah. Nah, di sana agar Anda bisa mengkaji kembali referensi aslinya dan itu bisa menjadi
ilmu setelah Anda mendapatkan pengetahuan informasi dari saya. Begitu pula dengan pembelajaran di sekolah dasar. Apa yang Anda sampaikan kepada anak-anak sebenarnya kan sudah dikaji dari buku, dari referensi, kurikulum, silabus, buku bahan ajar guru, buku pegangan guru, buku paket, dan buku-buku yang lain sebagai tambahan, informasi tambahan dari media seperti YouTube atau dari beberapa website-website pendidikan. Tetapi ketika Anda sampaikan kepada anak-anak, itu belum menjadi ilmu, hanya baru sampai pada pengetahuan. Artinya perlu ada aktivitas lain yang bisa menjadikan pengetahuan itu menjadi ilmu. Aktivitas apakah saja itu? Kalau kita merujuk pada sumber Nana Supriyatna tahun 2009, pembelajaran IPS ternyata secara teoritis tidak hanya berhenti pada memberikan pengetahuan saja, tetapi ada proses sistematisasi pengetahuan, ada proses keterampilan belajar, aktivitas ilmiah, proses pedagogis, interaksi guru murid, dan kurikulum serta evaluasi. Kita akan bahas satu persatu. Jika prinsip pertama tentang pembelajaran IPS harus ada sistematisasi pengetahuan, maka sebenarnya kita sudah jalankan itu sejak awal. Anda menyampaikan pengetahuan secara runtut kepada anak-anak, mulai dari yang termudah sampai yang tersukar, dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Tapi ternyata tidak berhenti di sistematisasi pengetahuan saja. Maka muncullah prinsip yang kedua, pembelajaran IPS harus memunculkan keterampilan belajar anak. Keterampilan apa sajakah ini? Mulai dari keterampilan mencari referensi, memilih referensi, kemudian mendiskusikan tema-tema yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan teman-temannya, ataupun dengan gurunya, atau dengan membuat catatan-catatan tertentu mengenai referensi yang mereka dapatkan. Itu adalah keterampilan belajar. Membaca, menulis, berdiskusi, itu adalah keterampilan belajar yang harus dibiasakan dalam pembelajaran IPS. Namun, ternyata keterampilan belajar ini pun harus ada wadahnya. Wadahnya dalam bentuk aktivitas yang kemudian memunculkan prinsip ketiga, yaitu aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah ini seperti apa? Aktivitas ilmiah yang dipilih sesuai dengan model atau metode atau pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut. Sebagai contoh, jika gurunya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, maka aktivitas ilmiahnya akan berkisar pada kegiatan-kegiatan menanya, mengobservasi, mengumpulkan data, membuat eksperimen-eksperimen kecil, membuat hipotesis dan membuktikan kebenaran hipotesis, lalu mempublikasikan gagasan. Itu aktivitas ilmiah dalam pendekatan pembelajaran saintifik. Berbeda lagi dengan model pembelajaran yang lain, misalnya model pembelajaran role play atau bermain peran. Maka aktivitas ilmiahnya adalah memerankan tokoh tertentu dalam fenomena sosial. Misalnya pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia, maka akan muncul di dalam pembelajarannya itu memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah pergerakan Indonesia. Seperti itu. Maka aktivitas ilmiahnya adalah memerankan tokoh. Sesuai dengan model-model pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut. Selain aktivitas ilmiah, maka harus ada proses pedagogis, di mana ketika aktivitas ilmiah terjadi,
harus memunculkan sikap-sikap tertentu atau karakteristik tertentu dari siswa yang mencerminkan kedewasaan. Sesuai dengan istilahnya, pedagogis yang artinya mengantarkan anak, dari kata pedos dan agogos, yang artinya mengantarkan atau membimbing anak. Nah, di sini definisinya kita ambil bahwa pedagogis di sini mengantarkan atau membimbing anak dari kondisi dia sebagai anak menjadi memiliki karakter dan moral kedewasaan. Contoh, dalam aktivitas ilmiah misalnya, ketika temannya sedang mengemukakan pendapat, maka teman-teman yang lainnya harus memunculkan sikap menghargai pendapat atau mengamati pendapat tersebut secara seksama dan cermat. Itu karakter yang harus muncul di dalam diri anak-anak, dalam sikap anak-anak sehari-hari dalam kelas. Masalahnya, karakter itu akan muncul secara tiba-tiba dengan sendirinya atau tidak. Jelas, karakter dan juga moral ini tidak akan muncul dari anak secara tiba-tiba. Harus ada campur tangan dari gurunya sebagai pihak orang dewasa. Seperti itu. Makanya kita perlu mengambil tindakan tertentu terhadap pembelajaran. Masalahnya adalah bagaimana caranya untuk mengantisipasi dan juga mengintervensi munculnya sikap-sikap karakter tersebut. Dibutuhkanlah prinsip yang kelima, yaitu interaksi guru dengan murid. Interaksi guru dengan murid ini harus muncul dalam pembelajaran. Karena di sini guru berperan sebagai orang dewasa yang menuntun murid atau siswa menuju ke kualitas-kualitas kedewasaan. Namun, kelima prinsip ini harus tetap mengacu pada sebuah pedoman tertentu yang kemudian memunculkan prinsip keenam, yaitu kurikulum dan evaluasi. Di mana kurikulum dan evaluasi ini akan memberikan pedoman kepada guru dan juga murid dalam melaksanakan pembelajaran IPS. Karena di dalam kurikulum ada standar-standar tertentu yang harus dicapai dalam proses maupun hasil. Makanya kenapa ada standar proses, mengapa ada standar kelulusan, ada standar isi di dalam kurikulum. Seperti itu, kita akan lanjutkan pada part kedua. Saya izin berhenti dahulu, nanti kita lanjutkan ke part kedua tentang karakteristik anak.